gua tanyakan lah di eh, grup Facebook Tanjung Priok. Gitu. Banyak ya waktu itu grup-grup Facebook ya bang Grup ya? Facebook kan banyak nih. Nah cuma kan ada yang utama lah istilahnya itu Tanjung Priok Fans Club. Isinya anak Priok semua. Anak Priok semua. Gua posting lah di situ. Gua kasih tahu. Nih ada menteri nih berbicara seperti ini. Gokin ya kan? Ini mau disikapi apa kita diem aja? Nggak taunya banyak yang nanggepin, udah bang kita sikapi. Itu harus itu kita nggak boleh diem aja itu gitu kan. Ada juga komen di bawahnya ajakin minum kopi aja ke Priok, kalau nggak ke Romalang gitu. Nah besoknya karena banyak tanggapan dari teman-teman gitu kan, teman-teman komunitas, gua bikinlah ketemuan di Taman Segitiga. Taman Segitiga tanggal 18 ya bang ya? Kalau nggak salah tanggal 18. Malam minggu ya? Iya, Malam minggu. 18 gua ajak tuh teman-teman komunitas Tanjung Priok untuk kumpul di Taman Segitiga. Yang mau pacaran sekalian bawa pacarnya ke sana. Kita kumpul-kumpul di sana gitu kan. Untuk membahas masalah Yasona Lawli ini. Spanduknya ada tuh yang merah itu bang. Gua bawa Priok bukan kriminal ya. Gua bela-belain. Jam 5 gua cetak itu Cetak langsung. Gua anak Priok bukan kriminal. Karena dianggapnya kriminal Priok, makanya gua bikin statement seperti itu gitu. Dan itu kan kemarin ketika statement itu beredar dan kita Bang Gam sendiri langsung mendeklarasikan atau mengajak rekan-rekan warga yang lain di Tanjung Priok untuk sama-sama bersatu, teman-teman komunitas. Di sini jadi hashtagnya timbul nih bang nih, hashtag Priok bersatu. Priok apa Priok? Di awal pakai O ya. Priok bersatu. Priok bersatu ya di awal ya. Priok bersatu. Jadi itu timbul kemarin hashtag itu dari teman-teman komunitas. Kita pakai hashtag apa untuk istilahnya satu komando ini gitu kan, untuk komando. Ya udah Priok bersatu karena kita ini yang dibawa ada nama Tanjung Priok. Ya kita kalau menyebutkan Tanjung Priok kayaknya terlalu panjang, kita yang singkat-singkat aja lah, Priok bersatu. Dan kemarin kan gue juga salah satu yang ikut dalam aksi tersebut. Pernah ada yang nanya juga, gue mewakili apa gitu kan? Aku nggak mewakili apa-apa ya, gue pribadi, ya kan? Nah, dibilang gue dari unsur seniman, boleh lah, ya kan? Gue unsur seniman, terus dibilang gue alumni apaan? Alumni Tanjung Priok enggak juga, karena sekolahan gue STM Tanjung Priok, ada Priok-Prioknya. Gue ikut, ternyata ada temen gue juga gitu yang ikut di situ kan sama adik-adik kelas. Nah di situ akhirnya gue lihat ada seniman, ya kan, ada Baby Z dan teman-teman dari OI juga, ya kan, terus teman-teman dari Slanker juga ada kemarin, dan dari komunitas-komunitas ormas-ormas yang ada. Yang pasti banyak unsur yang terlibat di situ, gitu. Ada berapa sih yang terdata itu bang waktu itu bang? Kemarin itu yang di awal itu pokoknya kita itu komunitas dan ormas-ormas itu yang hadir di Taman Segitiga di awal itu kurang lebih 30 berapa gitu, 30 lebih Yang terdata tuh ya? Yang terdata di Taman Segitiga di awal ya. Di awal ya. Nah sebelumnya juga gue bukan bagian dari komunitas, gue itu orang biasa gitu, hanya warga aja ya, warga biasa yang misalnya yang merasa loh kok daerah gue diituin gitu kan, dijelek-jelekin. Nah, gue ingin menyikapi itu gitu, makanya gue mengundang teman-teman komunitas. Sedang gue ini independen sendirian, nggak ada komunitas di awalnya gitu loh. Nah, terus Bang Gam juga di sana berorasi ya, yang Anda lihat berorasi, teman-teman dari seniman juga berorasi, dari aktivis juga berorasi, ya kan. Dan itu yang diterima masuk ke dalam pada saat itu berapa orang sih bang? Kan kita kan ribuan, nggak mungkin ribuan orang itu pada masuk semua dong. Iya. Di awalnya itu tadinya orang ke Kemenkumham itu pengen terlibat cuma 3 orang. 3 orang awalnya. Pas kita lagi gua baru datang nih, gua baru datang kan adik gua udah di sono tuh. Pagi-pagi itu adik gua udah di sono, ngituin teklat dulu di sono kan. Gua diterima, bang nanti 3 orang yang untuk perwakilan masuk ke dalam karena Pak Menteri nggak ada di tempat, alasan gitu. Tapi gua ngotot, kita tidak akan masuk, kita ingin ketemu Pak Menteri langsung gitu. Nah,
Kemudian akhirnya di pertengahan kita sedang orasi ya bang, ada kesepakatan lagi 11 orang lah yang boleh masuk. 11 orang gitu ya. Iya. Tapi pas kejadian kan di dalam sih lebih dari 11. Terus apa bang di dalam itu apa akhirnya yang ini gitu yang Dibicarakan. dibicarakan disepakati atau apa gimana itu apa Sebenarnya sih bukan kesepakatan ya, cuma kita istilahnya tuntutan kita aja. menuntut Kita istilahnya menyampaikan tuntutan ke Pak Menteri untuk pencabut statementnya itu. Gitu. dan meminta maaf Nah, gitu ya dan Pak. kita minta Pak Menteri meminta maaf kepada warga Tanjung Priok. Gitu. Jadi di situ nggak ada kesepakatan itu gitu kan, cuma orang Kemenkumham berjanji akan menyampaikan aspirasi kita ke Pak Pak Menteri. Menteri gitu. Dan terbukti itu setelah beberapa jam kita setelah aksi, Pak Menteri kan minta maaf gitu kan. Tapi terlebih dulu ada ancaman juga ya dari kita ya, kalau umpama dalam waktu 2 kali 24 jam ya kan, Tanjung Priok pelabuhan gua tutup gitu segala macam kan itu. Itu memang itu benar. Ah. Jadi ada statement dari kita, dari teman-teman dari panitia, termasuk dari saya juga. Kalau 2 kali 24 jam Pak Menteri tidak meminta maaf kepada warga Tanjung Priok, kita akan melakukan aksi yang lebih besar di Tanjung Priok. Kita akan menutup pelabuhan. Karena Ya kan tahu sendiri loh. Anak Tanjung Priok kalau udah nekat seperti apa kan tuh Iya. tahu gitu kan. ya coy ya sedikit ya kan lo bisa dikikuk-kikuk dikikuk ya. Pokoknya di situ kan ketika kita kemarin itu akhirnya diterima oleh stafnya ya, staf menterinya segala macam dan akhirnya pulang ya kan bang, pulang itu terbukti loh kalau kita dalam masa perjalanan dan pulang itu tidak anarkis, tertib ya kan, nggak ada kriminal segala macam. Tapi ada juga sih yang aneh baca juga di komen-komen segala macam, Priok mas sampah apa segala macam lah, pernah seperti itu gitu. Wah ini kalau diculik sama anak Priok kacau nih. Cuman ya udahlah biarin aja, toh terbukti aman. Kita punya kan aksi kita aksi damai. Iya. Kita akan menunjukkan bahwa kita itu bukan kriminal loh, kita orang terpelajar semua gitu. Ya walaupun mungkin atau sedikit sembrono, apa ya kalau bahasa anak slang ya, Selebor lah. selengean, Selengean. sembrono, emang bener gitu. Itu terbukti loh bang. Ketika Iya. gua di sana, mungkin dia kebelet kencing apa segala macam ya kan, kebelet pipis. Untung aja nggak kebelet pup loh. Kalau kebelet pup kacau itu kan. Dia di pagar, dia kencing, padahal di atasnya itu ruangan Ada staff loh. CCTV. Orang pada ngeliatin aja. Dia kencing, ya mungkin karena ya Keadaan. terus Kan, hujan pada iya. saat itu kan. Sekarang gini, kita posisi lagi aksi hujan. Kalau kita kebelet, apa kita minta izin ke itu ke Kemenkumham mau ke toilet dong sebentar? Kita demo lagi di depan. Nanti udah selesai, saya mau demo lagi. Nggak mungkin juga gitu loh. Ya Dan biasa juga- lah, yang agak-agak nyeleneh itu biasa lah. tukang kopi lari. Gue aja sempet bang ngopi dulu, ketemu akhirnya ketemu teman-teman lama. Ya istilahnya ya dibilang orang jalanannya di Tanjung Priok segala macem. Ya gue kenapa gue bilang dia orang jalanan karena mengais rezekinya itu di jalanan. Gue bukan berarti dia orang jalanan orang jahat, bukan. Dia mengais rezekinya di jalanan, entah jadi tukang parkir, entah jadi apa. Nah setelah itu kan kita pulang nih bang, segala macam. Ada nggak sih perumusan langkah berikutnya gitu, segala macam. Sebenarnya ada langkah berikutnya nggak gitu dari aksi kemarin itu? Ya sebenarnya gini, setelah kita aksi ya kan, nah, terus ada permintaan maaf dari Pak Menteri ya kan Pak Menteri sendiri mengucap katanya mau datang Tanjung Priok, Ya. menemui masyarakat dekat Mau minum kopi lah, Nah, gitu. istilah bahasa kita kan juga mengundang. Ya. Kalau mau itu ngopi bareng di Tanjung Priok. Ya, Gitu akhirnya kan. kayak gitu kan, Nah. ngopi aja, ajak Tapi ngopi kan- gitu. Akhirnya nggak tahunya kan nggak Nggak ada. terjadi, nggak ada gitu. Ya. Nah, terus yang kita mau kalau istilahnya gini, ketika kita sudah selesai aksi gitu kan, di awalnya kita ingin istilahnya nih warga Tanjung Priok dan komunitas Tanjung Priok ini yang sudah bersatu seperti itu gitu kan, itu tadinya mau kita itu Rangkul jadi satu. kita rangkul Hmm. bagaimana kita membahas
Jakarta Utara itu kedepannya seperti apa, kita harus bersatu gitu. Dan membuktikan ya, Kita harus bikin konsep. dan membuktikan kepada Pak Menteri Yasona Lauli bahwa ini loh Priok gitu, ini loh Jakarta Utara gitu kan. Karena ya mungkin orang ada beranggapan gini, wah gua Pademangan ya, atau Penjaringan yang paling jauh nih ya, Penjaringan. Priok itu kan kecamatan segala macam, tapi kan yang kita tahu, gua aja di Koja ya, Bang Gam juga di sekarang ini posisi di Koja kan rumahnya. Ikonik dari setiap wilayah itu pasti kan ada gitu kan, kayak Jakarta Utara secara otomatis Priok. Iya. Jadi itu nggak bisa dihilangin, karena sejarah itu Jakarta Utara itu ya Tanjung Priok. Gitu. Walaupun misalnya sekarang terbentang dari Penjaringan sampai ke Rotan misalnya kan, itu boleh ditanya anak Rotan itu anak mana bang? Anak Priok. Priok. Bilangnya Priok ke mana? Rorotan. Nah, Lu Priok ke mana? Pademangan. karena identiknya Jakarta Utara itu ya Tanjung Priok gitu loh. Itu yang nggak bisa dilepas. Dan ini ada satu sih yang mengganjal di gua bang ya. Gua kepengen tahu gitu seperti halnya Kemayoran. Saudara kita Kemayoran. Ada hari lahir Kemayoran. Udah 200 sekian. Kok hari Tanjung Priok harlah Tanjung Priok. Nah, jadi membawa atas nama Jakarta Utara apa gitu, kapan gitu, apa segala macam ini belum ketemu bang. Ya. Gitu. Itu sebenarnya gini, itu kalau emang kita misalnya mau berbicara seperti itu tugasnya wali kota lah yang menelusurinya gitu. Wali kota lah yang punya akses misalnya ke misalnya pengamat sejarah, ya kan, pelaku sejarah yang misalnya itulah harusnya dari wali kota itulah yang menggali itu loh. Iya, kan lumayan bang. Setiap tahun itu ada parade budaya, parade musik yang di itu kan. Betul. Kalau kita ingin mengemas itu Tanjung Priok, itu bisa pihak wali kota lah yang itu. Karena yuk lihat itu stasiun Tanjung Priok itu tahunnya itu tahun berapa itu? Tahun 18 sekian itu udah dinama Tanjung Priok gitu loh. Makanya itu harus digali lagi. Kapan sih nama Tanjung Priok itu gitu loh. Ya mudah-mudahan ada teman-teman di luar sana nanti yang berkompeten lah ke situ dan juga nanti bisa merealisasikan. Iya. Dan ini terakhir nih bang nih, ini kan banyak nih pokoknya after 22 Januari 2020 bermunculah komunitas ya kan, komunitas baru atau segala macam bla 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 bla. Tapi ya itu tadi gitu kan, untuk bersatunya kembali ini nanti next nih di tanggal 22 Januari 2021 apa nggak ada kepikiran gitu istilahnya ya, apalagi ya oke lah kita kondisi seperti ini gitu, tapi setidaknya adalah sesuatu hal yang dibicarakan entah apa ya untuk memperingati ini diskusi ya, apa sebenarnya gini, jauh-jauh hari itu gue sebenarnya udah mau bikin konsep acara ulang tahun aksi Priok Bersatu. reuni lah ya. Nah, kita bikin reuni lah misalnya dengan teman-teman itu. Kita udah mau bikin konsep tadinya gitu kan. Kita mau bikin misalnya rapat akbar pemuda dan masyarakat Jakarta Utara gitu kan. Cuma dengan adanya kondisi seperti itu kan kita jadi mentah gitu loh. Tertolong lah. Mungkin Yasona Lauli udah deg-degan nih, jangan-jangan gue di demo lagi. Soalnya menterinya kan masih dia kan. Ya. Gitu gue di demo lagi nih ya kan. Nah, udah berarti udah selamat Jadi, Yasona Lauli. Kirain ada jilid 2 gitu kan. Kalau emang misalnya teman-teman mau itu, yuk kita kumpul, kita adakan diskusi gitu. Pokoknya ini gue naikin ya sebelum tanggal 22 bang. Ya. Gitu entah tanggal 20 nih gue naikin segala macam ya kan. Nah, dan ini mungkin ini sebagai penutup, mungkin Bang Gam punyalah suatu pesan dengan ya kita flashback seperti ini, anggap aja flashback ya kan. Ada pesan tersendiri lah dari Bang Gam, coba bagaimana coba. Ya, yang pasti di awal gua emang sendiri ya, tanpa ada komunitas gitu kan. Setelah aksi biasanya teman-teman mengajak kita yuk bikin organisasi, yuk bikin komunitas gitu kan. Yang gue mau sih komunitas-komunitas yang di Jakarta Utara itu harus selalu bersinergi bersatu. Jadi misalnya
bukan cuma memikirkan komunitas gitu ya. Kita berkomunitas, kita berorganisasi, yuk kita pikirkan bagaimana kita memajukan Jakarta Utara dan kita bisa ikut mensejahterakan rakyat Jakarta Utara, masyarakat Jakarta Utara gitu loh. Jadi kita punya itu arah ke sana. Jangan cuma sekedar yuk kita berkomunitas, kita bikin acara ini, bikin acara itu, tapi kita tidak bisa membenahi apa yang di sasaran awalnya ya Bang. Iya, apa yang dibilang oleh Yasona statementnya itu. Jakarta Priok kumuh, Kriminal, miskin, kriminal. Nah, Kacau. untuk mengubah itu bagaimana Iya. gitu loh. Ya kita sebagai orang Tanjung Priok, kita harus memikirkan itu, bagaimana kita harus mengubah itu gitu Kalau loh. bisa sih seluruh komunitas tumplek dok jadi satu ya Bang ya. Jadi biar ini ya. Ya istilahnya biarkan istilahnya komunitas berjalan dengan Masing-masing, baik. ya. Tetapi ada satu istilahnya Sasaran dan tempat tujuan. berkumpul. Ada satu tempat berkumpul untuk istilahnya ya cita-cita kita itu untuk mengubah statement Yasona yang tadinya Tanjung Priok miskin, kita ubah biar nggak miskin bagaimana gitu. Yang kumuh biar nggak kumuh bagaimana, yang kriminal biar nggak kriminal bagaimana. Sumber daya manusianya itulah yang kita ituin dulu gitu loh. Bagaimana komunitas-komunitas ini kumpul jadi satu, bagaimana kita untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Tanjung Priok, umumnya di Jakarta Utara. Nah, itu pesan dari Bang Gam. Jadi ini cukup sampai di sini ya kan.